Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa takhshuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Agung Kabupaten Bangkalan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ke-21 bulan Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan, diberi daya, diberi kemampuan, diberi hidayah, diberi petunjuk, pertolongan untuk melakukan dan melaksanakan ibadah, khususnya puasa di bulan Ramadan dan sholat berjamaah di Masjid Agung Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga penuh dengan rahmat barokah bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya dikasih amanah untuk menyampaikan materi tentang taat pemerintah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, menerangkan sejelas-jelasnya terkait dengan syariat yang bersumber kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan peristiwa-peristiwa atau dalam istilah dalam agama asbabun nuzul. Ini menjadi sebuah kemudahan bagi kita untuk memahami, mendalami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah diperintah oleh Allah tidak hanya terkait dengan hablum minallah, tidak hanya terkait dengan masalah ubudiyah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hablum minan nas, hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Maka ketika ada peristiwa atau kejadian apapun di masa Rasulullah, tidak muncul teori, tapi adalah sebuah kepastian hukum. Maka ketika ada persoalan masalah ubudiyah, masalah sosial kemasyarakatan, langsung ada jawaban. Nah, maka ketika Rasulullah wafat, sehingga pemakaman Rasulullah itu agak lama menunggu kepastian. Kepastian apa? Kepastian kepemimpinan. Karena ketika itu langsung muncul teori-teori dari kaum Ansor, dari sahabat Ansor merasa berhak karena pribumi. Itu teori satu. Teori berikutnya dari kelompok sahabat Muhajirin, sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, istilahnya pendatang, juga merasa berhak. Sehingga muncul 3 teori. Teori yang ketiga dari suku Quraisy,
menyebutkan hadis dan sebagainya. Sehingga dengan ini muncul perdebatan. Sampai-sampai Rasulullah itu menunggu untuk pemakamannya, menunggu kepastian kepemimpinan. Karena begitu pentingnya kepemimpinan di dalam hubungan atau kehidupan manusia. Okay. Nah, tes 1, 2, 3, siap. Nah, maka ketika itu disepakati hasil musyawarah bahwa Sayyidina Abu Bakar yang disepakati untuk sebagai khalifah pengganti Rasulullah untuk urusan kepemerintahan. Karena tanpa ada kepemerintahan terkait dengan masalah agama ini akan rapuh, akan terjadi sebuah gangguan-gangguan untuk menjalankan aktivitas keagamaan. Nah, begitu pentingnya sampai Rasulullah mau dimakamkan, ini menunggu kepastian adanya kepemimpinan. Lalu di masa Khulafaur Rasyidin, urusan keagamaan, urusan sosial kemasyarakatan sentralistik. Artinya keputusan ada di tangan khalifah ketika itu. Terus berlanjut ke Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Berkembangnya zaman, terjadi perselisihan, perbedaan dan lain sebagainya sehingga muncul korban-korban. Sehingga sampai kepada masa Sayyidina Ali. Terjadi pertikaian yang begitu meruncing sehingga setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan terjadi pertikaian, pertentangan dan lain sebagainya, maka Sayyidina Hasan mengundurkan diri, maka urusan kepemerintahan sudah bukan berbentuk khalifah, bukan sudah berbentuk Khulafaur Rasyidin, tapi sudah berbentuk al-muluk, monarki, kerajaan. Sayyidina Muawiyah sebagai ketika itu, terus sedangkan Sayyidina Hasan fokus di keulamaan. Nah, maka di sini pecah jadi dua, antara umara dan ulama menjadi dua lembaga terpisah yang sebelumnya satu kesatuan di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, maka dari perjalanan waktu ini antara umara yang berbentuk kerajaan dengan keulamaan yang dimulai dari Sayyidina Hasan, artinya terpisahnya antara ulama dan umara. Nah, ini berlanjut sampai di masa era modern, di era ketika kerajaan itu masuk kepada era bangsa-bangsa, nation. Ketika berbicara bangsa, ini berbicara pemerintahan yang bersifat kesepakatan. Nah, inilah yang diantisipasi oleh para ulama pendiri bangsa ini. Sehingga terbentuklah yang namanya pergerakan-pergerakan terorganisir seperti Nahdlatul Ulama sebagai wadahnya ulama, membentuk negara, wadahnya umara. Agar supaya apa? Agar supaya setiap urusan, baik urusan ubudiyah, urusan hablum minallah maupun hablum minan nas, ini betul-betul tertangani dengan baik. Benih ngalak karapat hibi, tapi tertangani dengan bagus. Maka dikonseplah negara ini, negara Indonesia ini menjadi sebuah negara kesatuan.
bagaimana para ulama mempersatukan dari berbagai perbedaan ulama-ulama yang ada. Satu contoh seperti Nahdlatul Ulama. Ini kan mempersatukan seluruh ulama pesantren yang beda-beda. Karakteristiknya beda-beda, kurikulumnya beda-beda, dijadikan satu, gimana caranya dan sebagainya. Sehingga terbentuklah sebuah organisasi. Begitupun pemerintah. Umaro. Dibentuklah sebuah konsep persatuan dari berbagai suku dan bangsa yang ada di Nusantara ini. Dijadikan satu, bukan diseragamkan, tapi disatukan dengan sebuah kesepakatan dengan ideologi dasar Pancasila. Nah, sehingga urusan-urusan terkait dengan keulamaan, dengan sosial kemasyarakatan, ini tertangani dengan bagus, terkonsep dengan bagus. Kenapa hal ini perlu? Satu, karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, wa atti'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang menguasai urusan. Kalau urusan keagamaan ya ulama, urusan sosial kemasyarakatan ya pemerintah, umaro. Nah, di sini dalam ayat ini atiullah wa atiur rasul lengkap. Ada kalimat, ada lafaz atiunya, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Sedangkan ulil amri, orang-orang yang menguasai sebuah urusan, ini berbentuk naat. Jadi nggak disebutkan atiunya, langsung ulil amri. Ini menandakan apa? Bahwa taat kepada pemerintah itu adalah dalam rangka ikut di dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi taat kepada pemerintah ini dalam rangka apa? Dalam rangka menaati Rasul Allah dan menaati Rasul. Apa yang tertera dalam Al-Quran, apa yang tertera dalam hadis. Satu contoh, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpuk sebanyak-banyaknya pahala. Salah satu ayat seperti dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebenarnya sabilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tiada putus, terus menumpuk pahala. Nah, tumpukan pahala yang dikumpulkan ini kan harus dijaga agar tidak bangkrut, tidak rugi. Bagaimana caranya? Di surat Al-Asr Allah Ta'ala menerangkan bahwa wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Seperti menumpuk pahala ternyata hilang, ini kan rugi namanya. Nah, agar supaya nggak rugi manusia itu bagaimana? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka kalau ingin nggak rugi harus 4 hal. Tidak hanya amanu wa amilus solihat, iman kuat, amaliyah bagus, perilaku bagus, amal-amal soleh kita kerjakan. Tapi tidak hanya itu, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, 2 syarat agar supaya nggak rugi ini berbicara tentang sosial kemasyarakatan. Wa tawasaw, saling menasehati. Kata-kata saling ini kan berarti berbicara
interaksi, berbicara dua orang atau lebih, maka kaedah-kaedah hubungan antar manusia harus dijaga. Bagaimana bisa menasehati, saling menasehati kalau nggak kondusif, kalau nggak tentram, kalau nggak aman? Bagaimana bisa aman kalau nggak ada yang ngurusi tentang keamanan? Nah, makanya keimanan dan keamanan ini tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan. Antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Nah, maka agar supaya nggak rugi ini kan harus terjaga betul yang namanya aturan sosial kemasyarakatan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau dibahas lebih panjang lagi, tawassaw ini fi'il, al haqqu ini isim. Kalau isim itu, kalimat isim ini adalah kalimat yang tidak terkait dengan zaman, walam taktarib zamanin dalam istilah ilmu nahwu jurumiyah. Bahwa perkara hak, kebenaran mulai dulu sampai kiamat itu nggak akan berubah. Wa tawassaw ini fi'il ini muqtarin bi zamanin. Maka harus terkait dengan waktu. Fi'il itu muqtarinan bi zamanin. Artinya apa? Untuk mengaplikasikan, mempraktekkan saling menasehati, hubungan sosial yang bagus, ini harus memperhatikan ruang dan waktu. Harus memperhatikan era, harus memperhatikan zaman. Seperti sekarang era medsos, era media, era global, era tanpa sekat, tanpa batas, sehingga terkadang orang tidak memperhatikan hal ini. Pokoknya amar ma'ruf nahi mungkar, pokoknya metepak oreng, pokoknya nasihati oreng, tidak memperhatikan situasi, tidak memperhatikan waktu, dilontarkan di media sosial. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak tercapai yang namanya watawassaw. Yang terjadi adalah pertikaian, karena tidak memperhatikan zaman, waktu. Kalau di pesantren dulu diajarkan, kalau ada temannya sarungnya sobek, bolong bawahnya, terus jangan langsung diorak, sarungnya bolong. Akhirnya apa? Tujuannya ingin menasehati, ingin memberitahu bahwa sarungnya sobek, tapi karena orang noleh semua akhirnya tahu, malu dia. Nah, ini harus pakai apa? Pakai kaidah. Ada perintah kita untuk taat kepada pemerintah. Nah, bagaimana ketika pemerintahnya nggak bagus? Ketika pemerintahnya melakukan kejelekan, kemungkaran dan sebagainya, ya tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalimatu haqqin inda sultanin. Jadi afdhal jihad kata Rasulullah. Lebih utamanya jihad itu adalah menyampaikan kalimat-kalimat hak pada pemerintah. Nah, tapi untuk melaksanakan hal ini butuh yang namanya kaedah-kaedah amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Musa saja ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha." Nabiullah Musa, nabi yang dengan cara yang betul belater, keras, sakti, kuat. Ini diperintah oleh Allah untuk menasihati Raja Fir'aun. Apakah ada yang seperti Fir'aun sekarang? Jelekan. Beratnya melebihi Fir'aun. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk menasihati Fir'aun dengan qaulan layyina. Ya, dengan kata-kata yang lemah lembut, agar supaya apa? Terketuk hatinya dan sebagainya. Apalagi yang nggak seperti Fir'aun gitu, atau yang menasehati lebih hebat, lebih hebat dengan Nabi Musa. Nah, maka memang
terkait dengan taat kepada pemerintah itu dikembalikan lagi. Makanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya ketaatan kepada pemerintah itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ketika ulil amri, pemerintah, keluar dari koridor-koridor apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis, nah ini harus dibenahi, dibetulkan. Makanya para ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengajarkan pemberontakan, nggak boleh berontak. Apalagi kita di negara Indonesia ini negara kesepakatan. Dalam hadis jelas al-muslimun ala syurutihim. Orang Islam harus taat kepada perjanjiannya. Kesepakatan bahwa negara ini negara damai dengan ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Ketika ada hal yang enggak bagus, dimusyawarahkan, dibenahi dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan kaidah-kaidah melekatnya. Nah, maka ketika kita berkehidupan di bernegara dan berbangsa ini, mencontoh, meneladani dan meneruskan apa yang dikonsep oleh para pendiri bangsa ini yang notabene adalah ulama-ulama guru-guru kita, insya Allah maka kehidupan ini, negara kita, wilayah kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena contoh-contoh atau teladan-teladan yang diajarkan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini banyak, tinggal kita mencari, mempelajari sebenarnya bagaimana ketika pemerintah ini nggak bagus atau ada peraturan yang dihasilkan oleh legislatif kurang bagus, bagaimana prosedur dan sebagainya, dalam rangka apa? Taat kepada ulil amri, kepada pemerintah itu dalam rangka menaati Allah dan Rasulnya. Yang tentu untuk memahami bagaimana cara menaati Allah, mentaati Rasulullah itu harus lewat ahlinya, harus melalui ahlinya, yakni para ulama yang memahami betul Al-Quran dan hadis secara menyeluruh, bukan separuh-separuh. Mungkin itu ya, sekilas ya, kalau kita bahas sekarang waktunya nggak cukup, tapi paling tidak bahwa kita taat kepada pemerintah itu adalah dalam rangka mentaati Allah dan Rasulullah, dan Rasulullah pun mencontohkan bagaimana Rasulullah berkehidupan, berbangsa dan bernegara ketika ada serangan perang Badar. Itu perintah perang, mempertahankan, bela agama, bela negara. Itu setelah Rasulullah membentuk sebuah organisasi di kota Madinah dengan diikat dengan piagam Madinah. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil aminil mab'uts rahmatan lil alamin. Salatan tufarriju biha anna fima nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma warzuqna halalan thayyiban wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' amalina salihat wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah.
taqabbalallah. Demikian cara